Sejumlah maskapai Asia ternyata sudah tidak menggunakan rute yang dilintasi Malaysia Airlines MH17 sejak beberapa bulan yang lalu. Pengalihan rute penerbangan itu dilakukan karena masalah keamanan. Dua maskapai utama Korea Selatan yaitu Korean Air dan Asiana, serta maskapai Qantas Australia telah mengalihkan seluruh penerbangan mereka yang melewati wilayah udara Ukraina. Hal itu dilakukan sejak awal Maret ketika pasukan Rusia menuju ke wilayah konflik Crimea. Sedangkan maskapai Singapore Airlines langsung mengganti rute dengan segera setelah insiden yang menewaskan 298 orang itu. Sementara itu, maskapai penerbangan lain seperti Garuda Indonesia, Japan Airlines, dan All Nippon Airways menyebutkan rute penerbangan mereka tidak pernah melintasi Ukraina. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, mengatakan otoritas penerbangan udara internasional menyebutkan rute penerbangan itu aman. Tragedi dunia penerbangan kembali memukul maskapai penerbangan Malaysia Airlines. Pesawat MH17 rute Amsterdam Kuala Lumpur jatuh di wilayah konflik Ukraina. Diduga kuat pesawat tersebut jatuh akibat ditembak rudal. Dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir Kapten Pilot Randy Sasmita Aji Wibowo. Apa kabar, Kapten? Alhamdulillah, baik, Mas Ikan. Kapten Randy, kita akan mencermati mengenai kasus ini. Sebetulnya ini banyak yang dugaan bahwa pertanyaan yang besar, kenapa pesawat itu melewati wilayah konflik? Mungkin Anda punya penjelasan itu dulu. Ya, sebelumnya saya mohon izin untuk mengucapkan bela sungkawa kepada para korban. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma hajirni fi musibati wa lufli khairum minha. Saya kira itu. Jadi, kenapa kok pesawat masih melewati daerah konflik itu? Pertanyaan yang bagus. FAA, Federasi Penerbangan Sipil Amerika, Federation Aviation Administration di Amerika, sudah melarang semua pilotnya, semua pesawat beregistrasi Amerika untuk melewati daerah situ. Sudah beberapa bulan yang lalu. Tetapi pihak Eropa sendiri masih memperbolehkan pesawat lewat situ dengan beberapa precaution, dengan beberapa pesan bahwa harus hati-hati, tetap di dalam koridor. Jadi di daerah Ukraina situ ada koridor untuk pesawat komersil, lewat daerah sini, lewat daerah sini. Jadi selama pesawat lewat daerah koridor situ, dijamin aman, dalam tanda kutip sebenarnya. Oke, baik. Kalau menurut Anda, lalu analisis Anda, ini kejadian kenapa akhirnya bisa jatuh? Karena kan masih ada dugaan ya. Dugaan kuat yang saya tidak mengemuka adalah itu ditembak rudal. Nah, kalau menurut pengalaman Anda, analisis Anda ini sebetulnya kejadian seperti apa sebetulnya? Kalau sampai ada pendapat bahwa itu ditembak oleh rudal, itu adalah kejadian yang tidak mungkin tidak disengaja. Itu pasti disengaja. Karena menembak pesawat pada ketinggian 10.000 kaki, tidak seperti menembak burung. Jadi pesawatnya kelihatan lewat, dibidik, tembak. Tidak. Tapi memakai suatu sistem di mana katanya peluru kendalinya itu adalah BUK system, BUK, BUK system, surface to air missile, SA-17 katanya. Itu terdiri dari setidak-tidaknya 2 kendaraan. Satu adalah radar tracking device-nya, mengawasi pakai radar, pesawat itu mau lewat, diawasi pakai radar. Terus di dalam radar sistem itu sendiri, ada yang namanya IFF, Identification Friend or Foe, mengidentifikasi teman atau musuh. Jadi kalau pesawat komersil itu tentunya bukan musuh dong. Itu yang pertama. Yang kedua, pesawat komersil itu memakai radar cuaca. Radar cuaca pesawat komersil itu lain dengan radar cuaca pesawat militer. Jadi sistem radar BUK ini tadi pasti tahu bahwa itu bukan pesawat militer dan itu pasti pesawat sipil. Toh apabila dia memerintahkan kepada rudal, rudalnya itu bukan kecil, rudalnya itu ditaruh di punggung seperti tank begitu, panjangnya kira-kira 15 meter, diameternya kira-kira sebesar tong yang 200 liter itu tadi. Nah, itu diperintahkan untuk nembak. Nah, Kapten, kalau misalnya memang itu disengaja dilakukan, kalau menurut Anda ini kenapa? Kenapa pesawat sipil itu ditembak? Yang ada sinyalemen, beberapa sinyalemen. Yang pertama adalah itu adalah dilakukan oleh para
kaum separatis pro-Rusia. Ya. Sebenarnya untuk kaum separatis untuk mempunyai radar seperti itu, maksudnya rudal seperti itu, agak sulit karena mereka kan bergerak underground begitu. Dan sistem peluru kendali ini kelihatan nyata sekali. Jadi sebetulnya agak tidak mungkin kalau itu dilakukan oleh kaum separatis. Sedangkan pemerintah Ukraina sendiri mengatakan kami tidak pernah menembak sesuatu pun yang terbang pada hari itu. Jadi masih saling menuduh nih satu sama lain. Nanti akan ketahuan siapa yang hidungnya panjang nanti. Baik, Captain, mungkin tidak kalau misalnya saat ini yang melakukan penembakan itu tidak memiliki sistem radar yang baik, sehingga memang ada kemungkinan bahwa sebetulnya mereka memang melakukan kesalahan pada saat mereka meluncurkan rudal itu. Adakah tidak kemungkinan itu? Untuk menembak pesawat yang sedang berjalan dengan kecepatan 900 km per jam pada ketinggian 10.000 meter di atas permukaan tanah, itu sulit, Mas. Nggak seperti ada burung terbang ditembak, tidak. Jadi hanya harus memerlukan suatu peralatan yang canggih, radar yang canggih untuk melakukan tracking sehingga mereka akan tahu trajektorinya pesawat itu kemana, terus diintercept. Jadi bukannya pesawat lewat baru ditembak, itu akan kelewatan di belakangnya. Kira-kira pesawat akan ada di mana, di situ ditembakkan. Ketemu dia. Oke. Baik. Lalu kemudian kalau dari kacamata pilot sendiri, dari Malaysia Airlines sendiri, punyakah sistem yang untuk mendeteksi apabila ada sebuah rudal sedang menembakkan ke pesawat mereka? Adakah pilot kemampuan itu? Semua pesawat airline tidak dilengkapi dengan alat deteksi tembakan rudal, kecuali pesawat VVIP seperti Air Force One, RI-1 ini yang Indonesia punya itu diperlengkapi dengan alat mendeteksi tembakan rudal sehingga mereka bisa menghindar dengan mengeluarkan istilahnya flare untuk membuat rudal itu jadi melenceng dari tujuan semula. Itu ada, tapi pesawat komersil biasa tidak. Pilotnya tidak tahu dia kalau ditembak. Jadi dia memang tidak ada tiba-tiba langsung muncul rudal gitu, dia tidak bisa menghindar. Tidak bisa menghindar. Dia tidak tahu. Oke, baik Captain, kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.